Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi walihi min asuki bin Haji Asnawi walihi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Asyar wa Haji Siti Sana bin Haji Muhammad Saleh Syekhina Haji Muhammad Mahmud bin Haji Abdul Rahman Syekhina Haji Musyahid bin Haji Hasan Syekhina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad Syekhina Haji Muhammad Muhajirin Amsar Syekhina Haji Syafiq Hadami Syekhina Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani Syekhina Haji Abdul Zaid bin Haji Muhammad Zaid Syekhina Haji Muhammad Hashim Mahbub Syekhina Haji Jamhari Musa Syekhina Haji Abdul Muqti Saleh Syekhina Haji Ahmad Zaidi Bizan Syekhina Haji Muhammad Saleh Mukhtar Syekh Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la man naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'aita ay dhahabta ala ayyi wajhin kunta wa bi nushatin masyaita ila al-masjid famsi ala haynatin ay bi rifqin min ghairi hajalatin wa tu'udatin bidamita wa tu'adatin bidamita wa fatil hamzah ta'anin wa tasabbutin wa sakinatin kama fi mushaf wa la ta'ajjulin wa hada tafsir lima qablahu. Jemaah sekalian, kita masih melanjutkan apa yang harus kita lakukan setelah kita selesai sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang kita sebut qobliyah subuh atau salat fajar di rumah bagi yang rumahnya dekat. Setelah itu kita menuju ke masjid. Kata Imam Ghazali yang disarahkan di dalam Imam Nawawi Al-Bantani, fa idza sa'ida ay dhahabta, kalau Anda berangkat ala ayyi wajhin kunta, mau bagaimana ke berangkatnya, yang pakai gamis, yang pakai kain, yang naik motor, yang naik sepeda. Nah, tapi udah selesai itu bersucinya, bab-babnya kemarin. Sudah berangkat kita ila masjid, menuju masjid, faksi ala hayyinatin, maka berjalanlah dengan jalan yang tenang, ay birifkin, dengan jalan yang lembut, min ghairi ajalatin, tanpa harus terburu-buru. Ke masjid jalannya biasa aja, sekalipun orang udah adanya sudah sampai as-salatu khairum minan naum. Jangan lari. Nah, di hadis lain di sebuah mengatakan, kalau kamu datang ke masjid fa'alikum bis-sakinah, maka lazimkanlah dengan ketenangan. Kalau yang kamu dapati sama imam, ya ikut. Kalau memang ketinggalan, ya tambahin begitu. Sebab orang yang jamaah sholat subuh misalnya 2 rakaat atau tertinggal 1 rakaat, sama hukumnya, sama-sama jamaah. Tapi kalau dari rumah udah lari-larian, takut ketinggalan, sampai di masjid deg-degan, boro-boro mau bicara khusus, ngurusin napas saja. Kadang-kadang panas lagi, badannya panas karena bisa lari-larian. Jadi ke masjid biasa aja jalannya. Yang naik motor nggak usah ngebut, yang naik sepeda nggak usah ngebut, yang jalan biasa saja. Nah, kemudian
adatin, juga dengan cara adatun aita'anin wa tasakutin, dengan tenang, dengan biasa-biasa saja jalan. Wa sakinatin kama nusah. Ini kalimat sakinah, kalimat tu'ada, kalimat ini sama satu makna. Ya kalau jalan ke masjid, yang tenang, yang nyaman, yang asik, gak usah terburu-buru, gak usah lari-larian, gak usah. Sekalipun tuh misalnya karena guru kita dari rumahnya kedengeran tuh Allahu Akbar, syahadu an la, biasa aja jalan, gak usah lari. Alhamdulillah kalau keburu imam sampai rakaat pertama, kalau kagak ya tinggal namain doang, setelah imam tahiyat kita bawa kabar. Udah ngaji sudah gitu. Nggak mesti juga harus lari dapat rakaat pertama. Yang penting jamaah. Kenapa? Sebab terburu-burunya kita ke masjid itu mengganggu kekhusyukan kita. Udah tenang aja masih kagak butuh, apalagi deg-degan. Kemudian kata Imam Ghazali, wala ta'ajjulin, dan jangan tergesa-gesa. Ini tafsiran sebelumnya, karena dengan yang biasa-biasa berarti jangan terburu. Sama Pak, semua sholat begini, semua sholat nggak usah terburu. Yang rumahnya dekat, yang rumahnya jauh, biasa aja jalannya, biasa, nggak usah lari. Jadi kalau ada orang yang dengar komat lari, itu kesannya orang benar, padahal salah. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya tuh jalan diperapatkan, Allahu Akbar, udah komat tuh lari, itu kesannya orang beriman, orang cerdas, orang pintar. Tapi kalau pakai ilmu ini kurang pas, biasa aja. Kan maghrib 3 rakaat, ketinggalan 1 tambahin, ketinggalan 2 tambahin, ketinggalan 3 dapat tahiyat tambahin, tetap namanya berjamaah. Ketinggalan semuanya, ada masih 1 nih ketinggalan, kita ngikut dia jamaah juga namanya. Kan judulnya pengen sholat berjamaah di gelombang berapa? Ya orang pergi haji Pak, gelombang berapa kayak yang penting pergi haji. Dah. Wakul fi thariqika, dan baca doa ketika jalan menuju ke masjid. Ini yang jarang diajarin. Kalau doa masuk masjid mau udah bisa. Ini lagi dari rumah ke masjid ada doanya jalan. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir rabihina ilaika wa bihaqqi man syaya ilaika. Saya baca doa itu, nanti baru terjemahnya, baru penjelasannya. Fa inni lam ahdaj asyarran wala badaran wala riya'an wala sum'atan ittiqa'a as-sahatika wa ibtigha'a mardatika wa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta. Doanya kata Imam Ghazali, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan sebenar-benar orang yang memohon meminta kepadamu. Ya Allah, saya minta dengan sebenar-benar minta kepadamu. Bukan main-main ini berminta. Nah, maka kalau berdoa sama Allah itu di hadis, kalau Anda berdoa maka Anda harus punya keyakinan bahwa doa Anda dijawab dan pengen banget doa Anda dijawab. Sebab Allah tidak menerima doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, yang main-main. Nah, semoga orang berdoa atau siapapun yang berdoa memahami apa yang dia minta. Beda. Kalau baca Quran ngaji kagak ngerti, ada pahalanya, karena itu ibadah. Judulnya Iqra, bacalah. Sampai kata Nabi kan, alif lam mim tidak dianggap satu huruf, tapi al alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Alif lam mim itu 3 huruf, satu huruf menghasilkan 10 kebaikan. Maka di hadis lain,
man khatamal Quran, siapa orang yang menghatamkan Al-Quran 6.236 ayat, maka lebih dari 60.000 malaikat memohon ampun buat dia yang hatam Quran. Jadi kalau Bapak Ibu hatam Quran, mengartikan kata minal jinnati wal nas, dari Fatihah dibaca itu 6.236 ayat, kata Nabi lebih dari 60.000 malaikat mohon Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan dia, ya Allah sayangi dia. Itu Quran, Pak. Nah, syukur-syukur bisa baca, bisa paham, syukur-syukur. Tapi kalau nggak paham, yang penting baca. Tapi kalau doa, Pak, kalau doa kita baca, kudu ngerti itu doa, walaupun secara garis besar. Sebab kalau kita berdoa kagak paham, itu khawatir tadi mulutnya baca, hatinya lalai. Nah, ini kadang-kadang orang suka mengkritik Anda berdoa apa membaca doa. Baca doa Arawi kan ya, doa Arawi panjang banget. Itu pada paham apa kata itu? Allahumma ya basitul yadaini bil atiyah. Nah, ya Allah yang selalu membentangkan tangannya untuk memberikan apapun kepada hamba-Nya. Keren itu sebenarnya terjemahnya. Nah, kadang-kadang ada yang doanya kan juga kata yang dengar itu minta apa ini? Mudah-mudahan sih dia paham, mudah-mudahan. Cuma kadang-kadang ya sekali lagi, doa itu harus haqqas sa'ilina ilaika, sebenar-benar minta biar paham. Nah, kemudian wa bihaqqi radhina ilaika wa bihaqqi mamsyaya ilaika, dan aku minta dengan sebenar-benar orang yang berharap kepadamu, dan aku minta dengan sebenar-benar orang yang jalan menuju. Karena kita sedang menuju rumah Allah. Masjid itu Baitullah, tuan rumahnya adalah Allah. Kita pengen banget ke rumah Allah, berharap ketemu Allah. Dan kemarin kita sudah baca kata Allah, maka menjadi hak bagi Allah untuk menjamu siapapun yang datang ke rumah. Nah, maka disuruh kalau bisa maka masjid itu bersucinya dari rumah. Jadi dari rumah udah suci, masuk ke rumah Allah yang suci, berhadapan dengan Allah yang maha suci. Nyambung itu. Kalau bahasa manusia dari hati ke hati. Nah, kemudian doanya selanjutnya kata Imam Ghazali, fa inni lam akhruj, sesungguhnya aku tidak keluar menuju rumahmu asyarran, dengan penuh kekufuran, wala bataran, juga dengan tidak penuh kesombongan, wala sum'atan, dan tidak ingin dipuji oleh orang. Bal kharajtu, tapi aku keluar menuju rumahmu ittiqa'a sakhatika, karena takut dengan murkamu, wa ibtigha'a mardatika, dan mengharapkan ridhamu. Fa as'aluka, maka aku mohon kepadamu ya Allah, antun qidani minan nar, selamatkan aku dari neraka, wa anta ghfirli dunubi, ampunkan aku dari dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Sambil jalan dari rumah, Allahumma inni as'aluka haqqas sa'ilin wa haqqar raghibina ilaika wa haqqal mamsaya ilaika. Inni lam akhruj ilaika abasharan wala mataran wala sum'atan, walakin kharajtu ilaika, tetapi saya keluar kepadamu karena saya ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika. As'aluka an tudkhilani minan nar wa la yaghfiru dzunubi wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku jalan menujumu dalam minta sebenar-benarnya minta, berharap sebenar-benar harap, jalan sebenarnya jalan menuju rumahmu ya Allah. Ya Allah, saya keluar bukan karena saya sombong menuju rumahmu, bukan karena saya kafir menuju rumahmu, bukan karena saya pengen dipuji oleh orang menuju rumahmu. Saya keluar karena saya khawatir terhadap murkamu dan berharap ridhamu. Ya Allah, selamatkan aku dari surga, dari nerakamu, ampunkan semua dosaku, karena tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Sambil jalan. Begini aja kalau nggak apa mah panjang banget tuh satu contekannya. Ini intinya apa sih?
Ini doa intinya apa? Pertama doa intinya diselamatkan dari neraka, diampunkan dosa. Yang paling pendek doa selamatkan neraka apa? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Yang paling pendek dosa diampun, Allahumma firli dunubi, Rabbi firli dunubi, Rabbi firli dunubi. Kalau ini sepanjang ini kagak bisa doanya, yang penting intinya aja sambil jalan. Rabbi firli dunubi, Rabbi firli dunubi, Rabbi firli dunubi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu aja. Nah iya, ya tua banyak doanya kagak hafal, udah ada yang dihafal aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dah. Apalagi apa? Rabbil firli wali walidayya. Enggak apa-apa udah. Nah, asal jangan doa tidur aja. Bukan Pak, dulu ada zaman 2003 kalau sebelum musim haji itu ada orang yang nawarin diri untuk membimbing orang Solo. Untuk membimbing dulu banyak tuh yang begitu-begitu. Nawarin diri supaya dia yang akan jadi mutoib dari Kabel. Nah, itu ya kita kadang-kadang tertipu sama pakaian sih ya, karena pakai gamis, ininya segitiga, warnanya merah, tutup palanya, begitu tuh kelihatan kayak bener itu. Kalau di kampung kita cium tangan bolak-balik. Ternyata di tengah-tengah ada Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nama saya tidur itu. Tapi itu yang dipimpin ikutin aja Bismika, sama itu. Nah, karena nggak paham. Karena kan banyak orang yang pergi haji, mohon maaf tambah manasik. Kalau dulu ada berangkat pergi haji tambah manasik, maka di sana ditawarkan. Selain yang Hajar Aswad ada juga tuh orang-orang yang kadang-kadang kalau ke Baki itu ada saja yang nawarin pengen memimpin doanya. Ya doanya Pak itu lombangan mau muter yang ke kalau doanya kalau kita Allah majal haji mabrura sayyid masyhur dia baca tuh jemaat bismika Allahumma waduh pulas semua. Nah intinya doanya ketika kita jalan menuju masjid itu pertama kita berharap Allah hindarkan kita dari neraka, yang kedua Allah ampunkan dosa kita. Yang pendek kalau nggak hafal Allahumma ajirni minan nar, Allahumma rabbighfirli dzunubi, rabbighfirli dzunubi. Atau begini astagfirullahaladzim. Intinya di situ itu. Nah, kalau kita lihat terjemahnya di Imam Nawawi Al-Banjari mengatakan kata-kata wa bihaqimam saya sayyidi jalanku hadza alladhi ana fi. Ya Allah, dengan sebab sebenarnya jalanku menujumu ini ya Allah, ai ila baitika menuju ke rumahmu, ila baitil ladzi ya'budunaka fihi wa huwal masjid, menuju rumahmu yang di sana banyak orang-orang yang menyembahmu ya Allah, yaitu masjid. Fa inni lam akhruj, sesungguhnya saya tidak keluar min baiti ila dalikal mahalli, dari rumah saya menuju masjid, asyarran bi fatishinya ay kubrana li ni'mah, karena mengkafirkan nikmatmu, wala bataran ay syiddatan orang karena sangat sombongnya, wala riyaan juga bukan karena naf'an duniawiyan karena mengambil manfaat duniawi, wala sum'atan juga bukan karena sum'ah ay laqaban jamilan indanas, ada cerita yang baik buat manusia. Ya Allah, saya keluar menuju rumahmu bukan karena saya kubur nikmat, bukan karena saya riya, bukan karena saya sum'ah pengen dipuji orang, bukan ya Allah, bukan. Dari subuh saya jalan menuju masjidmu ini, lakin tetapi tetapi aku keluar min baiti, dari rumahku menuju masjid, ittiqa astafatika ay ijtinaba ghadabika, berharap terhindar dari murkamu, maka aku menuju rumahmu. Kau yang maha kuasa mengazab orang, aku datang ke rumahmu untuk mohon ya Allah jangan azab saya. Wabdillah, ada berharap talaba mardatika ridamu, fa'as'aluka an turgiziani an turjiani, aku mohon kepadamu selamatkan aku ya Allah. Wabil azkari Nawawi, kitab al-azkar Imam Nawawi menyebut an tu'idani, lindungi aku, ay tamna'ani, cegah aku minan nar, dari neraka, wa ayyaghfirli dzunubi, dan kau ampunkan dosaku, fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tidak ada yang bisa menghapuskan dosa, mengampunkan dosa kecuali engkau. Wa fi kitab Ibnu Hajar ba'da dzalika ya arhamar
rahimin ya akramal akramin. Doa ditutup dengan bahasa ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih maha penyayang, ya akramal akramin, wahai zat yang maha mulia dari segala yang mulia. Ini doa menuju ke masjid. Belum sampai masjid, belum, baru di perjalanan. Orang bilang sekarang OTW gitu ya. Ini doa OTW ke masjid. Nah, halo ikutin bahasa sekarang, Pak, ampun dah, kita yang tua-tua kayaknya. Nah, kalau lihat ada FYP, ada ampun, itu apa lagi nih FYP? Ada VOP. Sekarang ada sekarangnya itu maksudnya apa? Rupanya singkatan dari bahasa Inggris. Ini maksudnya. Besok kita lupa aja kan yang perempuan bilang kita. Kadang-kadang orang kalau nulis WA segala macam menggunakan bahasa yang sekarang, kita jadi orang tua. Apa ini maksudnya? Nah, dan itu doa menuju ke masjid. Belum saya masjid. Udah ya, jadi kita ini udah mulai bangunnya kita diajarkan, kemudian mandinya kita diajarkan, wuduknya kita diajarkan, tayamumnya kita diajarkan, keluar masjidnya sekarang kita diajarkan. Maka kita masuk bab sampai ke masjid. Jadi settingan kita sekarang dari jalan masjid menuju ke masjid. Ini namanya bidayatul hidayah kita punya Pak. Bidayah itu memulai, hidayah itu petunjuk. Disyarahkan menjadi marakil ubudiyah, naik tingkatan ibadah kita. Maka dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi diajarkan oleh Imam Ghazali, dicoba dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Baghdadi. Begini caranya. Anda bangun sebelum subuh, kemudian Anda mandi atau Anda wudu, Anda tayamum, syukur-syukur Anda bisa sholat sunnah di rumah, lalu berbaring seperti orang meninggal kuburan, lalu jalan menuju masjid. Ini doanya. Baru Anda bisa naik. Penghambaan Anda kepada Allah bisa naik. Kalau biasa-biasa saja, maka Anda pada level yang biasa-biasa saja. Hidayatul hidayah, memulai petunjuknya saja sudah kurang pas. Ibarat orang nikah, Pak. Lu kalau mau sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya, orang nikah kan dimulai dari apa? Nyari jodohnya biar benar. Kalau jadi perempuan kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in, nikahi perempuan karena 4, cari yang cakep, biar kalau bosan-bosan. Nah, walaupun cakep relatif. Ya kayak bapak-bapak kan sekarang saya pernah ngomong kalau bapak-bapak sekarang nanti ini udah masih ada cakepnya, Pak. Di rumah. Ini di rumah masih cakepnya. Ada kiai orang Jawa bilang, bini kalau udah tua tuh kayak Quran sobek, dibaca angel, dibuang dosa gitu. Tinggal sayangnya doang Pak sama istri. Dimulai itu, kalau udah itu enggak, dicari yang kaya dikit. Cari yang keturunannya orang-orang baik, cari yang agamanya bagus, tapi lebih bertuju kepada agamanya yang bisa menjalani hidup ini senang biasa, susah biasa. Karena hidup itu begitu. Ini kadang-kadang kan nyari istri yang penting perempuan, ada napasnya. Yang penting ada ketemu di mana aja diambil. Karena bidayahnya sudah salah, maka akhirnya tidak menuju hidayah. Nah, sama Pak, semuanya begitu. Kalau mau buka usaha ya mulai dulu. Emang maunya usaha apa? Ini apa? Dah, sekarang kita sampai ke masjid, Pak. Ada dukhulil masjid, ada masuk masjid. Sampai dah masjid ya sekarang ceritanya. Sampai depan masjid Nurul Iman. Aywa bayan jumlatil azkar, dan menjelaskan zikir-zikir yang dibaca ketika sampai di masjid. Faiza aradta dukhula, kalau kau ingin masuk ilal masjid, menuju masjid, wa wasalta babahu, kalian sampai di depan masjid, fanzid, maka lepaslah na'laka, sendalmu, al-yusra, yang kiri, awalan pertama. Copotin sendal kaki kiri. Nah, rapi banget jadinya, sampai nyopotin sendal ya jadi. Sampai di masjid tuh, mau naik ke atas, copotin sendal kaki kiri. Pakai sendal kaki kanan, nyopotin sendal
kaki kita. Nah, kita perhatiin nggak Pak teman yang penting sendal kiri ke kanan? Yang penting copot, ya. Itu dia itu masalah. Urusan kecil kayak itu ada ibadahnya, kita cuek. Padahal itu ada nilai ibadahnya. Ini kan dia Anda itu sampai pakai baju ibadah kanan dulu tangannya, sampai pakai sendal itu ibadah, supaya ibadah kanan dulu. Nanti nyopotin ibadah kiri dulu. Jadi hidup Anda pakai baju ibadah, pakai sendal ibadah, makan ibadah, jalan ibadah. Itu hidayah itu hidayah. Dan kita main begini-begini kurang begitu. Kalau kita bilang nggak begitu open, orang sana kurang care. Nah, kurang perhatian tuh mau buka sendal. Itu tadi kalau jalan buru-buru, jalan santai-santai aja buka sendalnya kagak jelas, apalagi buru-buru. Kemudian kata Imam Ghazali, wa hatta rijlakal yusra 'ala bahri, dan langkahkan kaki kamu yang kiri itu di atas sendal, sumanzak, kemudian copotkan nalakal yumna, kaki kamu sendal kamu yang kanan, faqaddim rijlakal yumna, kemudian melangkahlah kamu dengan kaki yang sebelah kanan. Jadi habis kaki ini sendal kaki kiri dicopotin, kaki kirinya taruh di atas sendal, baru kaki kanan dibuka. Ketika kaki kanan dibuka, yang melangkah pertama adalah kanan. Jadi jangan pas dicopotin kiri-kirinya duluan, salah lagi tuh. Copotin yang kiri, terus kaki kirinya ada di atas sendal, injak sendalnya. Nanti ketika copotin yang kanan, pertama melangkah naik ke tangga masjid yang kanan. Nah, kita mau nyopotin yang kiri duluan ya. Ketika kita copotin begitu kiri, karena yang kanan duluan gitu. Copotin kiri, kirinya jangan melangkah dulu. Karena kan simbol kebaikan biasanya simbolnya menggunakan kanan. Tangga masjid itu masjid, tangga masjid, namanya juga tangga masjid. Maka ketika lepas sendal yang kiri, kakinya diinjak di sendal, lepas kanan yang kanan melangkah dulu. Supaya yang injak tangga masjid pertama adalah kaki kanan. Nah, besok ntar Johor kita lihat begitu ya, nih pelatih ini aja pikir lagi nih, ini karena mau merokil kemudian mau naik. Jadi urusan buka pakai sendal saja urusan ibadah, perhatiin nih. Makan tangan kanan itu ibadah, perhatiin. Nah, gimana Ustaz yang kagak pakai sendal? Nah itu dia yang saya khawatir. Ntar pulangnya pakai sendal nggak? Nah, kemudian wa mislul masjid, dan sama seperti masjid, kullu mahallin syarifin, setiap tempat yang mulia. Majlis taklim termasuk tempatnya mulia, maka perlakukan seperti perlakuan masjid. Buka kaki kiri, melangkah dengan kaki kanan. Wa kata majahulahanuhu, dan begitu juga kita perlu paham ini tempat apa ya, tempat mulia apa bukan, anggap aja mulia. Ada ruangan misalnya, ini apanya? Katanya majlis, enggak sih, katanya aula, katanya ruang serbaguna. Kalau kita nggak tahu, maka perlakukan dia sebagai tempat yang mulia. Nah, walau kharaja, kalau dia keluar min masjid ila masjid, dari masjid menuju masjid, maka kuddima yaminuhu, didahulukan kaki kanannya. Keluar masjid kan harus pakai kaki kiri. Tapi kalau dari masjid menuju masjid, misal mohon maaf, ini masjid nih, kemudian ada pintunya, diperluas ruangannya. Jadi ada ruang 1, ruang 2. Kita masuk kemari kaki kanan. Ketika keluar kan kita keluarnya juga ke masjid, maka tetap menggunakan kaki kanan, sebab hitungannya bukan keluar masjid, tapi masuk ke masjid gedung selanjutnya. Nah, sama nih Pak, ada bahasa
wa bil ka'bati yuqaddimuhu yaminuhu dukhulan wa hurujan. Kalau masuk ke Ka'bah itu didahulukan kaki kanan baik keluarnya maupun masuknya. Bapak ada di Masjidil Haram, masuk ke Ka'bah. Ka'bah kan mulia, maka pakai kaki kanan. Keluar dari Ka'bah, keluarnya kemana? Masjidil Haram. Maka kalau kapan-kapan bapak-bapak punya kesempatan masuk ke Ka'bah, lewat jalur mana? Oh iya, itu biasanya ikut rombongan presiden ya, dengan rombongan raja biasanya. Nah, ya kali pak kali besok yang bapak dukung menang kali, lalu diajak ya. Nah, mau yang mana deh? Mau satu, mau dua, mau tiga, masuk ke Ka'bah. Kita masuk dari masjid mulia, Ka'bah mulia, maka masuk ke Ka'bah menggunakan kaki kanan. Keluar Ka'bah, kan keluar berarti Masjidil Haram, maka menghormati dalam menggunakan kaki kanan. Nah, subhanallah, sampai ke situ mas. Kita karena tidak pernah berpikir bahwa itu sebuah ibadah, jadi cuek aja tuh. Lah, keluar masuk pakai ngomong ribet amat sih. Ini bukan bicara ribet, mau naik nggak? Mau naik nggak? Ya sekolah, pak anak-anak sekolah, baju biar rapi, rambut ribet amat sih ya sekolah. Yang penting kan otak, yang penting kan belajar. Mau rapil nggak? Mau jadi murid bener nggak? Mau jadi murid teladan nggak? Mau jadi murid oke nggak? Kalau kagak ya terserah. Berarti itu murid pasaran, murid rata-rata. Itu kalau di rumah sakit namanya murid BPJS. Mau jadi murid VIP nggak? Kayaknya begitu kan? Maka kalau jadi murid VIP, pakaiannya rapi, rambutnya rapi, sopan, nggak berantem sama temen, jangan sombong, kira-kira begitu tuh. Itu murid yang di luar rata-rata. Ini kita pengen menuju hamba yang di luar rata-rata nih, yang nggak pasar, marah lembut ya. Maka urusan ibadah yang itu kayak sendal juga, pakai sendal, nggak pakai sendal. Nah, kalau abadah walain, inilah yang kemudian pernah disampaikan Muhammad. Sampai dia. Semua kalau indah dari dubur, wallahu a'lam. Sebagaimana biasa yang ada pertanyaan, pertanyaannya atau lainnya dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tadi diajarin keluar rumah menuju masjid dengan membaca doa. Ini pada saat kita membaca doa ini, kan itu sambil jalan. Pada sambil jalan itu, apakah kita mengangkat tangan dan bersuara atau memang dalam hati? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita naik ke tangga masjid, tadi sudah disampaikan bahwa kita membuka melepas kaki dari sendal itu kaki kiri. Nah, setelah masuk ke masjid, baru kita baca doa masjid di tangga ini. Nah, tapi setelah ke tangga, nanti ada pintu masjid lagi. Nah, apakah itu masuk ke dalam pintu masjid kita baca doa itu lagi? Nah, sebaliknya, pada saat kita setelah dari masjid, begitu keluar, padahal itu masjid, kita mendahulukan kaki kiri, padahal itu masjid. Nah, pada saat turun tangga, turun lagi, kita mendahulukan kaki kiri lagi. Nah, ini mohon penjelasan yang sebaik itu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sambil jalan itu tidak mesti ngangkat tangan. Jadi begini, berdoanya sunnah, ngangkat tangannya sunnah, menghadap kiblatnya sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau habis wudu berdoa itu kesunnahnya menghadap kiblat, berdiri, ngangkat tangan. Itu yang akbar. Tapi kalau tidak memungkinkan, nah seperti jalan menuju masjid, rumahnya di situ tuh, kan jalannya kemarin ya, nggak mungkin menghadap kiblat. Maka sambil jalan aja doanya, tidak perlu menghadap kiblat dan mengangkat tangan.
sambil jalan. Udah habis doanya Ustaz, belum sampai, ulang-ulang aja. Ulang-ulang. Sama kayak ada orang saya bilang, Anda itu sholat jenazah, Anda anaknya lebih afdal jadi imam. Saya nggak bisa doa yang panjang Ustaz. Nggak usah panjang-panjang, yang dia apa? Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Itu aja yang diulang. Dan juga kata orang-orang itu doanya panjang. Lah iya kan yang di belakang makmum nungguin imam takbir kan. Itu aja yang diulang 5 kali. Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Luar biasa. Kata yang belakang luar biasa. Panjang. Ngapa? Jadi apa bos? Ngapa? Itu aja. Jadi ya, dari jalan menuju masjid itu doanya sambil jalan supaya jalan kita mengandung nilai ibadah. Udah jalan yang menuju tempat baik, kemudian diliputi dengan nilai-nilai ibadah. Itu loh yang dimaksud. Ini kalau dunia tasawuf mau begini. Jadi selalu diliputi dengan nilai ibadah. Yang repot kan kalau ke masjidnya berdua sama teman. Kira-kira doa mau ngobrol Pak? Oh, itu repot emang itu. Jadi teman-temannya sama-sama tukang ngaji, udah didorong, iya belum yuk, nggak bisa begitu. Tapi kalau yang namanya nggak ngaji mau udah mau ngobrol aja, konangannya berapa tahun? 2 kali. Nah yang kedua, doa masuk masjid kalau fokusnya nurul iman, maka doa masuk masjid kan di pintu memang, bukan di tangga. Di tangga itu mulai dari adab kita melangkah. Saya bilang tadi, tangga masjid, maksud saya tangga masjid itu karena diidopatkan dengan masjid, maka tangga itu masuk kategori masjid, tapi bukan dalam masjid. Kalau kita menghormati rumah Allah yang kita sebut masjid, maka tangganya adalah bagian dari rumah Allah, masjid. Hormati itu karena di situ ada dalam tanda petik Baitullah, rumah Allah, tapi belum masuk. Maka dari situ sudah ada adabnya, kaki kanan bang, ini lu ke rumah Allah. Yalah di bawah di tangga, tetap aja rumah Allah di tangganya. Nah, entah melangkahnya kaki kanan, jadi injekan pertama di tangga masjid yang rumah Allah. Kalau kita baca lebay tangga Allah. Bikin tukang Ustaz, bukan paling dilawan aja. Karena Baitullah rumah Allah, ini tanda Allah. Anda beradablah, melangkah menginjak kaki Anda di rumah Allah yang layak itu kanan. Jadi kaki Anda ketika injak pertama bagian dari rumah Allah adalah kanan, terkesan sopannya di hadapan Allah. Nah, udah gitu nanti ketika masuk masjid, pintu baru masuk nih. Juga kaki kanan baru baca doanya, doa masuk ke masjid. Nah, jadi itu ya, ya. Ada lagi Ustaz? Iya Ustaz. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta tolong pencerahannya. Kalau kita pada saat mau doa akhir-akhir ibadah, supaya kita bisa menyatu dengan kita bilang Allah, nah itu supaya bisa menyatu dengan sama-sama itu gimana Pak Ustaz mau pencerahannya? Sama hati. Iya. Satu lagi Pak Ustaz, waktu minggu lalu Pak Ustaz kan ceramah mengenai orang soleh pada saat dia mau sholat subuh tapi dia telat, terus akhirnya dia sampai setelah telat terus dia sholat subuh tapi dia dibangunin sama setan dalam arti supaya kalau dia doa dia malah amalnya lebih banyak, tapi kalau dia saya bangunin akalnya sedikit. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jadi akhirnya dia nangis gitu. Itu aja sih Pak Ustaz. Nah, iya. Di guru-guru kita yang bermadzhab Syafi'i kebanyakan kita mengatakan bahwa niat itu
harus muktarinan atau beriringan dengan takbir Allahu Akbar sambil hatinya niat. Kalau dalam ilmu fikih itu karena guru-guru kita, ulama-ulama kita memasukkan takbir dan niat sebagai rukun. Sholat itu rukunnya pertama niat, kedua takbiratul ihram. Beda rukun dengan syarat. Kalau syarat itu di luar sholat, menghadap kiblat, suci pakaian, Islam, balik, belum sholat. Pertanyaannya, takbir sama niat mana duluan? Tuh. Berarti kalau takbir sama niat duluan, berarti niat tidak di dalam sholat. Berarti niat di luar, bukan rukun. Gara-gara rukun itulah gitu. Gara-gara rukun itulah, maka akhirnya ulama mengatakan ente antara niat sama takbir harus bareng, sebab dua-duanya harus masuk di rukun. Ini yang agak, kalau bahasa anak kuliah namanya ambigu. Apa itu? Iya, nggak jelas. Ambiguitas, ada ngeblur. Nah, jadi mana duluan sebenarnya? Tuh. Itu sebenarnya ulama ingin istiqomah dengan kata-kata rukun sholat ada 18, satu niat, dua takbiratul ihram. Kalau Anda niat duluan sebelum takbiratul ihram, berarti niat di luar sholat. Kalau Anda takbir dulu baru niat, maka takbir di luar sholat. Nah, yang protes terhadap kalimat ini Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ribet. Maka itu memang kendala selalu. Maka ada orang yang karena belum nyatu di. Saya ulang sekali Mbak. Ini kalau mau ditarik asalnya nih, sebenarnya tidak ada awalnya nih, tidak ada bahasa rukun dan syarat di sholat zaman Nabi. Tidak ada bahasa rukun dan syarat di sahabat. Terminologi rukun dan syarat itu ada ketika para ulama merumuskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi konsekuensinya begitu tadi. Nah, jadi kalau saya nyambil dalam tengah saja, Bapak-bapak, pokoknya yang enak yang mana? Mau bareng apa mau dua? Kalau bisa bareng silakan. Tapi untuk cara bareng itu saya nggak bisa ngajarin, sebab masing-masing kita beda-beda. Yang punya cicilan sama yang duitnya banyak Pak, beda itu. Ketika nah, saya termasuk orang yang dalam tanda petik tidak begitu memperdulikan antara Allahu Akbar dengan niat. Sebab bagi saya, bapak-bapak mau ke masjid, mandi dulu, segala macam, pakai kain, pakai minyak wangi, pakai gamis, itu udah niat. Mau kemana emang itu? Sulah ke masjid, mancing gua pakai kain. Nah, lah ada kiai yang juga ditanya anak muda, mau kemana kiai? Gereja. Begini Pak Ustaz, begini niat itu kalau pokoknya niat itu sudah termasuk rukun. Apabila kita sudah niat dari rumah, kan kita tidak boleh ngomong lagi. Karena udah dalam sholat katanya, itu kan? Setiap kita Allah Akbar bersolat memang bisa berbicara lagi kan. Tapi kalau kita niatnya dari rumah, kita masih sempat ngomong. Apakah yang itu terjadi? Kapan niat itu maksudnya? Terima kasih. Makanya kalau saya bilang tadi niat dari rumah, berarti niat bukan rukun, niat syarat. Ini Imam Ghazali. Jangan jadikan niat rukun. Niat adalah syarat. Sekali lagi ya, ini bahasa syarat dan rukun itu adalah kesimpulan ulama ketika membaca bagaimana perbuatan Rasulullah SAW.
Maksud saya ini ranah-ranah yang masih bisa diperdebatkan. Zaman Nabi tidak ada istilah rukun, tidak ada istilah syarat. Zaman sahabat tidak ada istilah rukun, tidak ada istilah syarat. Ulama menyimpulkan untuk mempermudah bagi kita orang-orang awam, ini namanya rukun, ini namanya syarat. Kata rukun dan syarat muncul setelah abad kesekian zaman tabi'in para ulama. Nah, ketika ini ditentukan ulama kemudian dalam tanda petik agak sulit bagi orang-orang awam, maka jangan dipaksakan maksud saya. Tetap aja kan yang dari rumah yang kita anggap syarat atau kita anggap rukun, dua-duanya niat juga. Cuma kalau kita mau istiqomah bahwa dia rukun, niat adalah rukun, pakai rukun, maka kita itu harus antara Allahu Akbar dengan niat berbarengan. Dan itu buat orang-orang awam agak susah. Makanya kadang-kadang itu sih bilang Allah, karena merasa hatinya belum pas. Nah, bagi teman-teman yang bisa silakan jadikan rukun, bagi yang bisa jadikan saja itu syarat. Yang kedua begini, yang kedua ada sebuah hadis mengatakan air mata yang keluar karena takut kepada Allah haram masuk neraka. Jadi kalau bapak-bapak kan ada yang 7 golongan yang dilindungi oleh Allah itu, ada orang yang berdoa sendiri kemudian menangis. Maka kata Nabi, kalau ada air mata yang menetes nangis karena takut kepada Allah, maka orang itu nggak mungkin maka itu masuk neraka. Kalau kemarin Muawiyah bin Abi Sufyan subuh kesiangan tidak dibangunkan oleh iblis, kemudian dia kesiangan, jam 6 baru bangun, kemudian dia sembahyang, dia tobat, dia nangis, air matanya keluar karena takut kepada Allah, jauh lebih hebat dibanding dia sembahyang subuh di awal waktu. Maka kata setan, mendingan gue bangun ini untungnya di kita. Iblis itu begitu. Nah, kalau bahasa Quran ya sabuna annahum muhtadun, kita digoda sama iblis seakan-akan kita mendapatkan petunjuk, padahal kita sebenarnya dalam kesesatan. Nah, begitu dari itu kita merasa dapat petunjuk, padahal kita tersesat. Itu yang kita khawatir. Maka saya soalan kita kalau ngaji itu buat diri kita, jangan buat orang lain, buat orang lain. Kadang-kadang begitu kita merasa benar ngasih tahu orang lain, ternyata orang lainnya tidak suka dengan cara kita. Akhirnya kita bilang, wah saya tahu nggak marah. Orang bodoh mau gitu. Wah punya semuanya anak muhtadun, merasa dapat petunjuk padahal salah jalan. Begitu setan itu. Nah, kalau kata Zainul MZ begitu tuh, kita mau jalan ke tempat pengajian, malas banget lawan. Kata setannya, ya nggak apa-apa lu ngaji bagus, tapi di belakang ngaji di pojokan nyender ya. Agak gue mau di tengah, gitu. Iya di tengah, nggak apa-apa, pahalanya banyak di tengah, tapi dulu kita kasih ngomongin obekan. Terus setan begitu tuh. Terakhir ditiup matanya, pulas aja. Tapi pulang bilang apa? Ngaji gua akhir. Kira-kira gitu. Jadi nggak pernah tuh. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kemarin saya bilang ada sebuah cerita begitu tuh tentang Muawiyah bin Abi Sufyan yang dibangunkan oleh iblis sembahyang subuh takut kesiangan. Keren kan? Iblis bangunin orang takut kesiangan. Nggak mungkin. Mana mungkin iblis bener? Nggak mungkin. Sebenarnya iblis pasti ada udang di balik. Balik pede gitu. Sudah ya, saya tadi bicara dengan ketua rekan, saya bilang besok tuh tanggal 31 Desember. Ini jangan haji enggak minggu besok. Kalau takut saya kemarin kagak ada orang. Udah pada pergi semua nih, saya kalau nggak pergi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وعلما صيبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم إنا
نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من جوع لا يشبع، من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم